Pemirsa, di tengah pemberlakuan kembali PSBB total di ibu kota, masih saja ada masyarakat yang nekat melanggar protokol kesehatan. Entah karena tidak tahu, tidak peduli, atau malah tidak mau tahu. Maka razia prokes pun menjadi salah satu jalan mendisiplinkan masyarakat. Mari kita lihat dinamika para petugas razia yang harus bekerja dengan para pelanggar dalam segmen Sehari Menjadi. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Pada fase PSBB jilid kedua, terutama di wilayah ibu kota DKI Jakarta, penggunaan masker, tidak ada kerumunan, itu adalah hal-hal yang menjadi fokus dan kunci utama oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan pada segmen Sehari Menjadi kali ini, saya akan sehari menjadi pengawas PSBB bersama dengan Satpol PP dan juga jajaran terkait. Saksikan selengkapnya. Meski pelanggaran bisa terjadi di mana dan kapan saja, ada 5 poin dan objek pengawasan yang paling utama. Pertama, perkantoran. Kedua, restoran atau rumah makan. Ketiga, kerumunan massa. Petugas juga harus mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan, terutama menggunakan masker. Mengawali pagi ini, kami bergerak menuju kawasan Jakarta Timur untuk melakukan tip mask atau operasi tertib masker. Sepanjang perjalanan, petugas mengingatkan masyarakat melalui pengeras suara untuk selalu menggunakan masker dengan benar, menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Jadi masker itu harus digunakan dengan sesuai aturan yang ada dari hidung, menutupi hidung, mulut, sampai dengan dagu. Ya, jadi apabila dia tidak menggunakan dengan baik, tidak sempurna, itu bagian dari yang akan kita operasi juga. Setiap hari lebih dari 2.000 personel gabungan disebar di sejumlah titik rawan pelanggaran. Benar saja pemirsa, baru 5 menit razia digelar, sejumlah pengendara sudah terjaring. Sebetulnya kalau dibilang pakai masker nggak, ya sebenarnya seperti pakai, tapi di bawah, jadi diturunkan. Dan ini yang juga bisa dikatakan ditindaklanjuti. Pilihannya adalah 2, membayar denda atau retribusi sebesar Rp250.000 atau melakukan pekerjaan sosial. Hati-hati pemirsa, denda pelanggar masker cukup besar, mulai dari Rp250.000 dan bisa meningkat hingga Rp1 juta bila pelanggar tercatat sering terjaring. Sejak 14 September kemarin, operasi justisi masker bahkan telah menjaring lebih dari 50.000 pelanggar. Sanksinya, denda atau bekerja sosial. Anehnya, sudah 6 bulan sosialisasi masker dilakukan, masih saja ada warga yang tidak mengenakan masker sama sekali. Aduh. Nggak bawa masker, Mas? Biasanya bawa, Mas. Uh-uh. Dan taruh sini kan. Tadi malam saya lepas dari sini, lupa saya. Maskernya kemana, Bang? Tadi saya di mobil teman saya, Pak. Di mobil teman? Iya, saya mau ngirim masuk dari sumber RW, saya buru-buru. Masker tinggal di mobil teman saya lagi balik. Ya, jadi harus sesuai dengan peraturan gubernur, apapun alasannya, buru-buru atau apapun, ya harus ada penindakan. 2 jam razia kami gelar, ada setidaknya 20 orang yang terjaring. 2 orang memilih membayar denda Rp250.000 yang ditransfer langsung ke kas daerah DKI Jakarta. Sementara sisanya memilih sanksi sosial. Razia kembali kami lanjutkan, hingga tiba-tiba seorang pelanggar nekat menabrak petugas Satpol PP sehingga aparat kepolisian dan TNI langsung mengamankannya. Bang, mau izin tadi nabrak loh. Mau izin loh, Bang, nabrak tadi loh, Bang. Mana deh? Saya Cibinong, Pak. Saya Cibinong. Hah? Terlalu berarti kelurahan Cibinong ya? Ya Bapak, kalau itu udah berhenti aja, nggak usah. Itu kan malah nabrak. Ini harus sabar loh, serius loh. Ini nabrak tadi loh. Panik. Bukan panik kamu. Panik itu kaget jatuh. Bilang orang tua datang aja, nggak usah ngomong macam-macam. Nanti biar dijelasin nanti di sini sama petugas. Oh, surat-surat kendaraannya. Suratnya nggak bawa? Kita nggak bawa. Seorang petugas terluka di bagian bibir dan terkilir bagian tangannya akibat aksi tak terpuji si pelanggar. Mana Bang tadi kronologisnya, Bang? Kalau kronologis saya tahan motor itu bablas kenceng aja.
Nggak ngerem sama sekali. Enggak, memang menerobos para anggota yang lagi jaga. Emang maskernya diturunin tadi dia? Iya, untuk maskernya di bawah, nggak dipakai masker. Sekarang tangannya kenapa bang ini kondisi? Kalau ini rasa kesleo. Jadi berdasarkan penuturan yang pengendara motor yang tadi menabrak Pak Budi, beliau menyangka bahwa tadi adalah razia karena nggak menggunakan helm dan maskernya pun diturunkan. Dan ternyata nggak ngerem sama sekali, masih dibawa kencang. Salah satu anggota jadinya tangannya terkilir, terus di bagian bibir atas juga kayak terkelupas ya, karena tadi kayak tersungkur gitu. Saya juga sempat lihat tadi. Perindakan masker selesai. Kami melanjutkan tugas bersama tim PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil. Kami bergerak ke beberapa titik perkantoran untuk memeriksa kedisiplinan protokol kesehatan, seperti kuota jumlah karyawan hingga ketersediaan alat penunjang prokes. Satu yang wajib ada adalah wastafel cuci tangan, yang kali ini kami temukan kurang memadai. Kalau di bagian depannya gimana bang? Harusnya ada di tangan gitu. Nggak ada cuci tangan ya bang emang? Ya ada cuma untuk doang. Biarkan tetap ya air ya. Betul. Jadi nggak, kan orang nggak masuk dari parkiran aja, ya kan? Jenis masker dan penanda jarak antar manusia juga menjadi perhatian petugas. Masker model tuba gini kan tidak disarankan ya untuk itu. Mungkin nanti diganti masker medis atau apalagi Bapak kan di depan. Ya. Catatan yang kedua ya Bu ya? Ini kan udah dikasih jarak, tapi nggak dikasih silang. Ini belum berjarak. Kalau Bapak begini orang bisa duduk ini Pak. Duduk, Pak. Karena nggak ada tanda silang. Tapi kalau Bapak kasih tanda silang, Ya sebelah sana tadi ada juga begini. Jadi kasih silang. ya. Berarti ini kan dilarang diduduki Pak. Harus dikasih tanda. Bagian lift juga diinspeksi hari ini. Lift yang belum menyediakan sensor dan hand sanitizer di depan lift menjadi catatan. Tetap dikasih tulisan ini maksimal 4 orang. Ya. Biar bukan hanya tanda-tanda, tapi di sini tulis tempel maksimal 4 orang. Tak hanya satu kantor, kami kembali bergerak ke kantor pemerintahan kedua untuk memeriksa hal yang sama. Kalau ini yang benar kalau menurut saya. Karena begitu kita sampai kantor suatu kantor itu langsung ada cuci tangan, itunya langsung ada itu rapid test. Dekat pintu masuk. Oh, pengecekan suhu. Pengecekan suhu. Kalau menurut saya ini yang lebih bagus. Dites airnya Pak ya? Nyala ya? Tes juga nyala atau enggak? Jangan sampai ntar kalau udah ada salurannya nggak ada air. Perlu Di Balai Kota DKI Jakarta, lift sudah dioperasikan menggunakan sensor sehingga minim sentuhan. Sebagian jendela ruangan juga dibuka untuk memastikan sirkulasi udara segar. Bukan hanya berada di tangan pemerintah, kunci pengendalian COVID-19 juga berada di tangan kita. Patuh dan disiplin menegakkan protokol kesehatan tidak hanya menghindarkan kita dari jaring razia, tapi yang lebih penting lagi adalah memastikan keamanan kita, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu, laju persebaran virus bisa ditekan. Yuk pemirsa, selalu gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pastikan juga ruangan tempat Anda tinggal atau bekerja memiliki ventilasi yang baik, serta membatasi durasi bekerja di dalam ruangan. Sementara, pemerintah wajib meningkatkan kualitas dan kuantitas 3T atau testing, tracing, dan treatment. Bila kita semua kompak melakukan protokol kesehatan ini, penyebaran virus bisa ditekan dan siklus kehidupan yang normal bisa segera kita rasakan lagi. Semangat disiplin pemirsa. Rian Fernando, Galuh Prestisa, Jakarta.